Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Mikaela dengan NIM 22014857. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas UTS ya, yang dimana tugas tersebut membahas sebuah pengembangan platform pendidikan online di sebuah perusahaan startup yang berencana untuk mengembangkan platform pendidikan online yang menyediakan kursus-kursus dalam berbagai bidang, dari bidang komputer, bidang musik, dan hingga seni. Dan perusahaan tersebut ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para penggunanya. Dan bagaimana soal-soalnya? Mari kita masuk ke soal-soalnya. Nah guys, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna. Berikan dasar jawaban dengan memberikan referensi informasi yang didapatkan. Nah, berdasarkan beberapa referensi blog atau website yang telah saya baca, seperti website Merakit Indonesia, Yoma Sumatera, dan Umaha, ini dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan utama dalam mengembangkan suatu platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna, yaitu yang pertama, aksesibilitas dan ketersediaan internet. Ini merupakan salah satu tantangan paling utama dalam pendidikan online karena keterbatasan infrastruktur dan akses internet, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Banyak siswa menghadapi kesulitan dalam mengakses koneksi internet yang stabil dan cepat. Ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam pembelajaran online. Jadi gimana solusinya atau gimana upayanya supaya agar mereka ini bisa memaksimalkan dalam belajar online? Menurut saya, upaya yang harus dilakukan untuk memastikan mereka semua siswa memiliki akses terhadap teknologi dan koneksi internet ini memungkinkan melibatkan inisiatif dari pemerintah atau dari lembaga nirlaba untuk menyediakan perangkat dan akses internet kepada mereka yang dibutuhkan atau kepada mereka yang kesusahan, supaya siswa ini dapat belajar lebih konsisten dan lebih baik. Yang kedua, kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Banyak siswa dan bahkan beberapa pendidik kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi yang baru yang diperlukan dalam pendidikan online. Ini mencakup penggunaan platform pendidikan belajar, aplikasi dan perangkat lunak, serta ini teknologi yang baru saja mereka kenal. Jadi gimana sih solusinya agar mereka ini efektif bagi pendidik dan siswa ini dalam menggunakan teknologi? Menurut saya ini harus kita adakan workshop gitu kan, seminar dan sumber daya pembelajaran online supaya membantu meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Yang ketiga, interaksi manusia dalam pembelajaran online. Ini sangat penting untuk menjaga interaksi manusiawi dalam pembelajaran online. Tantangan ini mencakup kurangnya komunikasi langsung, kurangnya koneksi sosial, dan kurangnya dukungan emosional. Menurut saya solusinya adalah mengembangkan sebuah platform pendidikan online. Kita harus menyediakan atau memungkinkan untuk ada diskusi forum atau diskusi kelompok, forum, dan sesi konseling online, yang dimana ini dapat membantu menciptakan interaksi manusiawi. Selain itu, penekanan pada dukungan emosional dan kesejahteraan siswa dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Selanjutnya kita masuk ke persoalan yang kedua. Bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai? Berikan dasar jawaban dengan memberikan referensi informasi yang didapatkan. Ini menurut referensi blog Wena dengan judul Cara Mengidentifikasi Kebutuhan Belajar Murid untuk Merancang Pendekatan Pendidikan yang Efektif. Ini di sini menjelaskan untuk menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna, perusahaan harus dapat melakukan survei, wawancara, atau menganalisis data dari pengguna potensial mereka. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat memahami kebutuhan, preferensi, dan tingkat kepuasan pengguna yang sudah ada serta mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu mereka dalam menyusun kurikulum yang sesuai bagi pengguna.
Nah guys, sekarang kita masuk ke nomor 3. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Menurut beberapa sumber yang saya baca, strategi untuk memastikan kualitas konten pendidikan di platform dapat mencakup penggunaan kurasi konten, yang dimana kurasi konten ini adalah proses memilih, mengelola, dan mengorganisasi konten agar sesuai dengan si pengguna. Dalam pendidikan online, kurasi konten ini dapat membantu memastikan bahwa materi yang diajarkan ini sangat relevan, akurat, dan bermanfaat. Yang kedua, ada memiliki infrastruktur pendukung yang andal, yang dimana adanya infrastruktur yang andal dan sesuai dengan standar, maka proses belajar dapat berjalan dengan lancar, sehingga materi pembelajaran bisa tercapaikan dengan maksimal. Yang terakhir yaitu memperbarui dan mengkaji ulang materi secara berkala, serta memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik dan penilaian terhadap materi pembelajaran. Kita masuk persoalan nomor 4, bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti artificial intelligence atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna. Dalam perusahaan pastinya, mereka kebanyakan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan, NLP atau menganalisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna dalam memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi, kemudian mengidentifikasi pola belajar individu dan menyediakan umpan balik yang sesuai untuk membantu memperbaiki pemahaman mereka. AI juga memiliki metode machine learning dan algoritma, yang dimana AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi pengguna dengan platform seperti penggunaan chatbot atau sistem penawaran yang cerdas, sehingga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan di platform tersebut. Kita masuk ke soal nomor 5. Apa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke dalam platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan? Menurut saya, selama saya menggunakan seperti Coursera, Udemy, Decoding, serta yang lainnya, ada fitur interaktif yang ini bisa efisien untuk meningkatkan pemahaman pengguna ya. Yang pertama tuh seperti kuis, forum diskusi, proyek kolaboratif, dan sesi tanya jawab langsung. Dengan adanya instruktur yang ditambahkan ke platform ini, memungkinkan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan di platform tersebut. Nomor 6, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Seperti yang kita tahu, di platform Decoding, Udemy, serta Coursera dan kawan-kawannya, pasti mereka mengembangkan platform pendidikan online ini. Pasti perusahaan mereka ini harus mempertimbangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka. Strategi penetapan harga ini kan harus efektif. Harusnya mempertimbangkan perusahaan ini adalah biaya produksi, biaya operasional, biaya bahan ajar, biaya bantuan, biaya marketing, dan biaya lainnya yang relevan. Pasti perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan aksesibilitas tersebut, ada beberapa cara strategi yang digunakan. Yang pertama adalah penggunaan model harga yang fleksibel, yang dimana perusahaan dapat menggunakan model harga yang fleksibel seperti harga bulanan atau harga tahunan untuk memudahkan pengguna dalam memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah penggunaan diskon dan promo. Biasanya kan kita tahu di Udemy pasti ada diskon harga atau promo. Ini bisa kita terapkan untuk perusahaan agar dapat menggunakan diskon dan promo untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga adalah penggunaan bantuan keuangan. Di bantuan keuangan tersebut biasanya kan kita bisa lihat ada dikasih beasiswa, kadang ada yang dikasih
apa bantuan kredit atau audit ya kan. Ini bisa kita cantumkan atau strateginya dapat kita cantumkan bahwa perusahaan dapat menggunakan bantuan keuangan seperti bantuan beasiswa atau bantuan kredit ya yang dimaksud untuk membantu pengguna yang kurang mampu dalam mengakses platform tersebut. Jadi itu adalah salah satu strategi yang menarik untuk diterapkan. Nah guys, sekarang kita masuk nomor 7. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online? Seperti saya ketahui di pembelajaran keamanan web. Yang pertama itu penggunaan enkripsi data yang aman. Maksudnya gimana? Ketika kita menambahkan enkripsi data yang aman, informasi-informasi yang sensitif seperti kata sandi, informasi identitas, dan catatan akademis dapat diubah menjadi kode-kode yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak berwenang. Dengan demikian, jika data tersebut diretas atau dicuri, orang yang mendapatkannya tidak dapat membaca secara langsung. Dia harus menerapkan berupa trik baru bisa mendapatkan ini. Ini sangat sulit dan ini sangat efisien untuk kita terapkan. Yang kedua adalah penerapan kebijakan keamanan yang ketat. Dengan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, platform pendidikan online menetapkan aturan atau prosedur yang jelas tentang siapa yang memiliki akses ke data, bagaimana data tersebut harus diakses, dan bagaimana data tersebut harus disimpan. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah dan penggunaan yang tidak diizinkan. Yang terakhir, yang ketiga, pelaksanaan sistem autentikasi ganda, yang dimana dengan menerapkan sistem autentikasi ganda seperti Google ini, penggunaan harus melewati lebih dari satu langkah verifikasi. Kan kalau di Google tuh biasanya kita untuk memasuki sebuah email, pasti kita ada autentikasi ganda, berapa nomornya, misalnya 70 atau 90 atau demikian. Demikian untuk mengakses pendidikan online tersebut, misalnya setelah memasukkan data sandi, mereka mungkin juga perlu memasukkan kode yang dikirimkan pesan Anda. Yang saya bilang tadi, ini menawarkan lapisan perlindungan tambahan karena meskipun seseorang ini mengetahui kode sandi kita atau password kita, mereka tidak akan bisa masuk tanpa autentikasi dari kita atau autentikasi dari teman-teman kita yang punya email kita. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, ini dapat memastikan bahwa data-data pengguna ini menjadi aman dan terancam daripada cyber. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 8. Bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Setahu saya, ada beberapa cara perusahaan untuk mengukur keberhasilan suatu platform. Yang pertama adalah menghitung tingkat kepuasan pengguna. Biasanya kan ada perusahaan itu dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna dengan cara pertama survei dan wawancara langsung dengan pengguna. Nah, survei yang dilakukan melalui media sosial, email, dan aplikasi mobile untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. Yang kedua adalah menghitung tingkat keterlibatan pengguna dalam platform tersebut. Dengan cara menghitung tingkat partisipasi pengguna dalam kegiatan belajar atau mengajar untuk meningkatkan fitur interaktif di sebuah platform tersebut. Yang terakhir, untuk meningkatkan keberhasilan platform dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna, perusahaan dapat melacak matriks seperti tingkat kehadiran, tingkat penyelesaian kursusnya, dan umpan baliknya. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap tujuan pendidikan pengguna untuk dapat dilakukan melalui survei dan wawancara yang tadi saya sebutkan. Ini dapat kita tahu seberapa mana dia berhasil atau seberapa mana dia mencapai tujuannya, agar kita mengetahui sebagaimana mereka berhasil menggunakan platform yang dibuat di suatu perusahaan. Nah guys, akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin yang penting yang telah kita bahas serta pentingnya melakukan investasi sejak dini. Sebagai penutup, mari kita kembali ke soal yang terakhir yang kita bahas, yang dimana pertanyaan ini mengingat saya untuk mengajak kita untuk merenungkan dan menerapkan apa yang telah kita pelajari. Saya harap kita semua dapat mengambil inspirasi dari soal dan materi ini, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi teruslah berusaha dan jangan pantang menyerah. Terima kasih yang telah menonton.
Sampai jumpa di next video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.